Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Farida. Kini saatnya kita akan belajar bersama lagi. Untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga pada subtema yang kedua. Tapi sebelum kita belajar bersama, mari kita baca doa terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita langsung pada pembelajaran kedua. Buku paket halaman 51. Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo membaca. Murid-murid belajar menceritakan pengalaman. Menceritakan pengalaman harus berurutan. Setiap peristiwa diceritakan sesuai urutan kejadian. Peristiwa yang diceritakan berurutan sesuai kejadian disebut pengalaman kronologis. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, berarti kalau kita mau menceritakan suatu pengalaman atau suatu peristiwa yang pernah kita alami, maka kita harus secara berurutan. Nah, kejadian yang berurutan itu disebut pengalaman kronologis. Nah, contohnya seperti di bawah ini. Dio bangun kesiangan. Dio tidur larut malam. Dia bergegas berpakaian seragam. Dia berlari menuju sekolah. Dia terlambat masuk sekolah. Dia minta maaf kepada guru. Nah, ini urutannya kenapa kok dia bisa terlambat ke sekolah. Ini namanya pengalaman kronologis dia saat terlambat sekolah karena bangunnya kesiangan. Awalnya karena bangunnya kesiangan, maka dia jadi tergesa-gesa dan jadi terlambat. Kemudian, ayo menulis. Tulis kalimat permintaan maaf Dio kepada guru. Nah, ini karena Dio ini terlambat masuk sekolah, tentunya dia saat masuk sekolah harus minta maaf kepada ibu guru karena sudah terlambat ke sekolah. Nah, kalian bisa tulis kalimat permintaan maaf Dio kepada bu guru. Bu guru, Dio minta maaf karena terlambat masuk sekolah. Nah, contohnya seperti itu bisa kalian tulis di sini. Dan halaman sebaliknya 52. Ayo mengamati. Gambar-gambar di bawah adalah pengalaman Nandu. Nandu meminjam sepeda Badi. Nandu terjatuh karena belum mahir naik sepeda. Coba urutkan gambar-gambar tersebut dengan memberi nomor. Nah, ini ada pengalaman kronologis Nandu saat dia meminjam sepeda dan jatuh. Tapi ini gambar ini belum berurutan, maka kita urutkan bersama-sama. Gambar pertama. Nah, gambar pertama adalah nih. Ini Nandu pinjam sepeda Badi. Ini gambar pertama, urutannya di gambar pertama. Terus gambar kedua adalah nih
Nando karena belum mahir naik sepeda, Nando jatuh. Ini gambar kedua. Gambar ketiga, nih, Nando ditolong oleh Badi. Gambar ketiga. Gambar keempat, Nando mengucapkan terima kasih sudah ditolong dan minta maaf karena sepedanya sudah dipakai dan jatuh. Nah, ini urutannya, urutan gambar ini jadi seperti ini. Silakan nanti kalian tulis di buku paket kalian masing-masing. Kemudian bawahnya, ayo diskusi. Nando berterima kasih kepada Badi yang telah menolongnya. Nando juga minta maaf karena sepeda Badi jatuh. Badi tidak marah atau kesal. Badi senang Nando tidak apa-apa. Itulah persahabatan Nando dan Badi. Berdasarkan cerita, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, kita diminta untuk memberi tanda centang pada pernyataan yang benar. Nah, nomor 1. Minta maaf dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, ini pernyataannya. Ya, ini kita beri tanda centang karena betul. Pernyataan kedua, memaafkan teman yang bersalah membuat hati kesal. Nah, untuk yang nomor 2, bukan pernyataan yang benar, kita diamkan. Nomor 3, saling memaafkan mencegah permusuhan. Betul, maka kita centang. Nomor 4, kita tidak perlu memaafkan teman yang bersalah. Itu bukan pernyataan yang benar. Nomor 5, memaafkan merupakan sifat saling menyayangi dengan teman. Nah, ini juga termasuk pernyataan yang benar. Nomor pernyataan yang kelima termasuk pernyataan yang benar. Kemudian halaman 53. Ayo mendengarkan. Ayo mendengarkan. Dengarkan dan ikutilah guru membaca cerita berikut. Judulnya Sahabat Masa Kecil. Agan mendapat surat dari Bondan. Bondan adalah sahabat Agan waktu kecil. Agan ingat dulu Bondan gemar main bola. Sekarang Bondan telah pindah ke kota Surabaya. Walaupun telah berpisah, Bondan dan Agan sering berkirim surat. Nah, ayo jawab. Kita menjawab berdasarkan cerita di atasnya. Nah, pertanyaan nomor 1, siapakah Bondan itu? Nah, siapakah Bondan itu? Nah, Bondan adalah, nih jawaban nomor 1. Bondan adalah sahabat Agan. Itu jawaban nomor 1. Nomor 2, apa kegemaran Bondan? Nah, kegemaran Bondan adalah main bola. Ini jawaban nomor 2. Nomor 3, di mana Bondan sekarang tinggal? Bondan sekarang tinggal di Surabaya. Ini jawaban nomor 3. Kemudian soal yang keempat, apa yang dilakukan Agan dan Bondan walau telah berpisah? Nah, jawaban yang keempat adalah sering berkirim surat. Nah, nanti silahkan jawabannya kamu tulis di buku paket kalian masing-masing. Ayo membaca, bawahnya ya. Ayo membaca. Bacalah surat Bondan kepada Agan. Nah, hai Agan, sudah lama kita tidak bertemu. Minggu depan aku akan ke Jakarta.
aku akan mampir ke rumahmu. Tidak sabar rasanya untuk bertemu. Nanti kita bermain bola lagi ya. Sekian dulu surat dariku. Temanmu, Bondan. Nah, ini Agan menerima surat dari Bondan. Selanjutnya halaman 54. Ayo belajar. Perhatikan surat Bondan di atas. Pada setiap kalimat surat diakhiri dengan tanda titik. Pelajari penggunaan tanda titik berikut. Nah, kita lihat. Nah, ini surat Agan. Nah, setiap kalimat selesai satu kalimat diakhiri tanda titik nih. Ini juga diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang kita akan belajar penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan yang pertama adalah tanda A, tanda titik. Nih, dipakai pada akhir kalimat. Contohnya, sekarang hari libur. Nih, belakang setelah selesai nulis satu kalimat harus diberi tanda titik. Contoh yang kedua, Ria anak yang sopan. Nah, ini juga diakhiri dengan tanda titik. Jadi tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Kemudian tanda titik yang kedua yaitu tanda titik untuk angka atau huruf dalam suatu daftar. Nah, nih contohnya. Nih A titik latihan. Nomor 1 titik berilah tanda silang. Nah, ini juga dari angka ke kalimat juga diberi tanda titik. Nah, ini daftar yang A titik latihan juga diberi tanda titik ya. Kemudian sekarang yang bawahnya tulis kalimat dengan huruf kapital dan tanda titik. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dan nama awal huruf nama orang. Bu Farida ulangi, huruf kapital itu dipakai pada huruf pertama pada awal kalimat dan huruf pertama pada nama orang. Itu harus memakai huruf kapital dan tanda titik itu dipakai untuk mengakhiri suatu kalimat. Nah, kalian diminta mengerjakan di sini. Nah, nomor 1, murid-murid berkumpul di lapangan. Farida kasih contoh untuk mengerjakan yang nomor 1. Nah, seperti ini. Nih. Murid-murid berkumpul di lapangan. Awal kalimat M-nya besar. Ya, berkumpul di lapangan. Kemudian dikasih tanda titik. Nah, untuk yang selanjutnya yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 silakan kalian kerjakan sendiri menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kemudian yang B, gunakan tanda titik dan huruf kapital dengan tepat. Kelompok Bella terdiri dari 3 anak. Ulangi, kelompok Bella terdiri dari 3 anak berikut. Nah, ini kelompok Bella. Ada 3 anak. Nah, ini kamu diminta untuk menggunakan tanda titik dan huruf kapital yang benar. Bu Farida kasih contoh untuk yang nomor 1. Contohnya nih. 1 titik Bella, kemudian titik. Ingat, Bella ini termasuk awal kalimat dan nama orang, maka harus pakai huruf besar. Maka untuk yang nomor 2 dan nomor 3 silahkan kalian lanjutkan kerjakan di bawahnya. Untuk halaman 55, ayo berolahraga, dan halaman 56 bisa kalian baca sendiri. Nanti untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Bu
Salma. Kita berlanjut ke pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga. Ayo membaca. Hari ini Bella mendapatkan pengalaman lagi. Pengalaman hari ini tidak menyenangkan. Bacalah bacaan tentang pengalaman Bella berikut. Judulnya Sopir Mikrolet Ugal-ugalan. Bella naik mikrolet bersama Siva. Maaf. Lanjutkan. Supir menjalankan mikrolet dengan kencang. Supir tidak mematuhi aturan lalu lintas. Para penumpang menjerit ketakutan. Pak polisi menghentikan mikrolet itu. Pak polisi menegur sopir yang ugal-ugalan. Sopir mikrolet meminta maaf kepada polisi. Sopir mikrolet juga meminta maaf kepada penumpang. Meskipun telah meminta maaf, sopir mikrolet tetap ditilang oleh polisi. Surat-surat kendaraan ditahan polisi. Nanti silakan kalian ulangi untuk membaca cerita. Ini termasuk cerita dari pengalaman Bella yang tidak menyenangkan. Silakan kalian ulangi membacanya. Baru setelah diulangi, kita akan menjawab pertanyaan di bawahnya. Ayo jawab. Jawab pertanyaan berikut dengan lisan berdasarkan cerita di atas. Nomor 1, di mana kejadian itu berlangsung? Kira-kira di mana? Ya, betul. Ini kejadian ini di jalan raya, ya. Karena mikrolet itu berjalannya di jalan raya. Kejadian ini terjadi di jalan raya. Nomor 2, mengapa penumpang mikrolet menjerit ketakutan? Karena sopir mikrolet menjalankan mikrolet dengan kencang. Bisa juga sopir itu menjalankan mikrolet dengan ugal-ugalan. Nomor 2 ya. Nomor 3, siapa yang menghentikan mikrolet? Yang menghentikan mikrolet adalah Pak polisi. Nih, Pak polisi. Nomor 4, apa yang dilakukan Pak polisi terhadap sopir mikrolet? Nih. Pak polisi menegur sopir yang ugal-ugalan. Nomor 5, apa yang kamu lakukan jika mengalami kejadian seperti Bella? Yo, kira-kira apa yang kamu lakukan ya? Kalau seandainya kalian sedang naik mikrolet atau naik bis umum, kok supirnya ugal-ugalan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalian bisa menegur sopir mikrolet itu atau sopir bis itu dengan sopan. Misal, maaf Pak, nyopirnya pelan-pelan aja, saya takut. Misal bisa seperti itu, tapi sampaikan dengan sopan. Dan halaman 58. Sekarang lingkari, judul babnya adalah ayo berlatih. Lingkari kata yang tepat sehingga menjadi sebuah cerita. Judulnya meminta maaf karena bersalah. Nah, ini di dalam cerita ada beberapa kata yang ada pilihan. Kalian diminta untuk melingkari kata yang tepat sesuai dengan ceritanya. Kita baca dan kita kerjakan. Reno mengajak Nita yang berbadan gemuk. Nita, ulangi ya. Bukan, ulangi ya. Salah bacanya.
Reno mengejek Nita yang badannya gemuk. Nita merasa senang, kesal, diejek. Yang benar adalah Nita merasa kesal. Nah, ini yang dilingkari. Kemudian bawahnya, guru menasihati mendiamkan Reno. Apa yang dilakukan Bu Guru? Nah, betul. Menasihati. Maka kalimatnya menjadi guru menasihati Reno. Bawahnya, kata guru mengejek, mengajak teman tidak baik. Yang tepat sesuai cerita, kata guru pilihannya yang dilingkari. Kata guru mengejek teman tidak baik. Selanjutnya, Reno merasa pilihannya bersalah, bersedih. Nah, yang benar Reno merasa bersalah. Reno lalu minta pilihannya izin maaf kepada Nita. Yang dilingkari atau kata yang sesuai adalah Reno lalu minta maaf kepada Nita. Reno berjanji pilihannya akan atau tidak mengejek Nita lagi. Jadi, Reno berjanji tidak mengejek Nita lagi. Nah, setelah kalian lingkari semuanya, lingkari yang sesuai dengan cerita, maka silahkan kalian baca cerita ini dari atas. Kemudian bawahnya, bagaimana sikapmu? Beri tanda centang pada sikap terpuji. Bila aku bersalah, aku akan merasa bangga. Tidak boleh. Kalau salah nggak boleh bangga. Maka tidak kita centang. Yang nomor 2, bila aku bersalah, aku akan minta maaf. Ya, betul. Ini dicentang. Kalimat kedua dicentang. Nomor 3, bila aku bersalah, aku akan diam saja. Tidak boleh. Harusnya bagaimana kalau bersalah? Harusnya minta maaf. Nomor 3, bila aku bersalah, aku akan berpura-pura tidak tahu. Itu juga tidak boleh dilakukan. Bukan pilihan yang tepat, bukan sikap yang terpuji. Kemudian yang terakhir, bila aku bersalah, aku akan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini jadi perbuatan yang terpuji. Jadi, kita ulangi ya. Beri tanda centang pada sikap yang terpuji. Yang terpuji cuma ada 2 di sini. Bila aku bersalah, aku akan minta maaf. Bila aku bersalah, aku akan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Lanjut ke halaman 59. Ayo menulis. Tulis kalimat permintaan maaf. Nah, kita baca dulu ceritanya. Rita tidak senang Dani merebut bukunya. Hadi menasihati Dani untuk tidak merebut buku Rita. Dani mengucapkan, nah ini gambar Dani merebut bukunya Rita. Terus Hadi menasihati. Nah, Dani tahu kalau dia bersalah, maka Dani minta maaf sama Rita. Bagaimana Dani minta maafnya? Nah, seperti ini. Rita, aku minta maaf sudah merebut bukumu. Ini kalimat minta maaf Dani kepada Rita. Kemudian yang kedua, Badi bermain petak umpet bersama teman-teman. Badi tidak sengaja menabrak Lani. Badi mengucapkan, nah ini Badi harusnya minta maaf kepada
Lani. Maka ucapan permintaan maaf Badi kepada Lani bagaimana? Silahkan kalian isi sendiri. Yang nomor 1 ini tadi juga harus kalian tulis di buku paket kalian. Bolehnya untuk punya Bu Farida. Yang gambar yang kedua, kalimat permintaan maaf dari Badi kepada Lani, silahkan kalian buat sendiri. Lanjutnya, ayo bercerita. Amati gambar-gambar berikut. Dito dan teman-teman bermain bola di halaman rumah. Tanpa sengaja bola mengenai kaca jendela. Kaca jendela pecah berantakan. Nah, ini Dito bermain dengan teman-temannya, bermain bola dengan teman-temannya di halaman. Nah, tidak sengaja bolanya mengenai kaca jendela dan kaca jendelanya pecah. Nah, kemudian ini Dito minta maaf pada ibunya. Ceritakan permintaan maaf yang dilakukan Dito kepada orang tuanya. Kalian tulis kalimat yang diucapkan Dito saat minta maaf kepada ibunya. Silahkan tulis bagaimana ucapan Dito karena sudah memecahkan kaca jendela. Dia harus minta maaf kepada ibunya, maka tulislah permintaan maaf Dito kepada ibunya. Nanti ditulis di sini. Dan halaman 60. Pelajari bacaan berikut. Saat bermain dengan teman, kita bisa buat kesalahan. Contoh, maaf dibesarkan sedikit ya. Kita ulangi. Pelajari bacaan berikut. Saat bermain dengan teman, kita bisa buat kesalahan. Contoh kesalahan itu seperti berikut. Saat kita bermain dengan teman, sering kita berbuat kesalahan yang tidak kita sengaja atau tanpa kita sadari. Contoh kesalahannya yaitu tidak sengaja merusak mainan teman, mengejek teman yang kalah bermain, sombong karena menang dalam permainan, marah karena kalah dalam permainan. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat kita bermain bersama teman. Bila kamu berbuat salah, harus minta maaf. Meminta maaf merupakan tindakan terpuji. Janganlah segan meminta maaf. Ya, jadi kalau kita berbuat salah harus segera minta maaf. Karena minta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Sebelum bermain, tentukan aturan permainan. Patuhi semua aturan yang disepakati. Bermain bersama pun menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, kalau kalian bermain bersama teman, kamu harus sebelum bermain harus ada kesepakatan aturannya bagaimana. Nah, kalau sudah dibuat aturan yang kalian sepakati, tidak boleh dilanggar karena biar permainan itu menjadi pengalaman yang mengesankan. Bawahnya, ayo mencari tahu. Aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain? Bertanyalah kepada temanmu, aturan apa saja yang harus ditaati. Tulis jawaban dalam kotak di bawah ini. Nah, ini harusnya diskusi bersama teman. Nah, bertanya kepada teman, aturan apa saja ya yang harus kita buat, yang harus ditaati saat kita bermain bersama. Nah, ini di sini nama itu harusnya ditulis nama temanmu yang kamu tanyai, yang kamu beri pertanyaan. Tapi karena kalian tidak bertanya kepada teman, maka di sini dikosongi saja. Nah, kemudian aturan bermain bersama teman. Nah, ini sudah Bu Farida isikan contoh aturan bermain bersama teman. 1.
tidak boleh curang. Nomor 2, bergantian. Nomor 3, rukun. Nah, inilah adalah contoh aturan bermain bersama teman. Kalau aturan ini kita taati, maka bermain akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan. Nanti silahkan aturan ini kalian tulis di buku paket kalian. Kemudian halaman 61. Ayo mengamati. Kita hindari menyakiti teman. Dengan itu kita dapat belajar bersama. Seperti Bella dan teman-teman. Mereka belajar matematika bersama. Contohlah Bella dan teman-teman. Nah, ini Bella dan teman-teman sedang belajar bersama. Ayo belajar. Perhatikan batang-batang korek api berikut. Nah, ini ada satu korek api. Maka ini satu korek api. Disebut juga satu satuan. Nah, misal di sini ada 2 batang korek api, maka disebut 2 satuan. Nah, karena tidak sampai 10. Kemudian yang kedua, ini ada 1 ikat korek api. Nah, 1 ikat ini adalah isinya 10 batang korek api yang diikat jadi 1. 10 korek api disebut juga 1 puluhan. Karena ini cuma ada 1 ikat yang jumlahnya 10 batang korek api yang diikat, maka disebut juga 1 puluhan. Jika ada dua ikat korek api, 2 ikat batang korek api, sedang 1 ikat ini nggak usah dihitung, ini sudah kita ketahui bahwa 1 ikat itu 10, ini 10, ini 10. Ada 2 ikat. Nah, maka jumlah semuanya 2 ikat itu 20 korek api. Disebut juga 20-an. Kenapa 20-an? Karena ada 2 ikat. Kalau 1 itu 1 puluhan, karena 2 ikat maka 20-an. Kemudian ini ada 3 ikat batang korek api. 3 ikat batang korek api jumlahnya kesemuanya adalah 30, karena ini 10, 10, 10, maka jadi 30 batang korek api. Disebut juga 30-an karena setiap ikat ini jumlahnya 10. Karena 3 ikat maka disebut 30-an. Ya. Jadi kalau yang diikat itu puluhan, yang tidak diikat itu satuan. Nanti tergantung berapa ikat dan berapa yang tidak diikat. Nah, sekarang ayo berlatih, tulis lambang bilangannya. Nah, ini ada 2 ikat batang korek api dan 1 korek api, 1 batang korek api. Karena 2 ikat maka ini 20 ditambah 1 yang 1 batang cuma sendiri, maka jadi 21. Maka puluhannya 2, ini puluhannya, satuannya 1. Sekarang coba kita yang di sini. Ada berapa batang korek api? Nah, ini ada berapa ikat? 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada 4 ikat. 4 ikat berarti puluhannya ada 4. Kemudian yang tidak diikat yang sendiri-sendiri kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada yang satuannya ada 8, yang puluhannya ada 4. Maka kalau ditulis menjadi yang ini 48. Ya. 40 ini dari 4 ikat. Yang 8 ditambah 8 satuan. Maka jumlah keseluruhannya ditulis lambang bilangannya adalah 48. Maka
puluhannya itu 4, satuannya ada 8. Maaf tulisannya. Nah, puluhannya 4, satuannya 8. Maaf jelek ya. Karena susah menulisnya di sini. Itu ya. 4 itu berasal dari 40. Ini 4 yang di sini. Yang depan itu puluhannya 4. Kemudian yang belakang adalah angka 8, maka satuannya 8. Betul nggih? Dan selanjutnya ini halaman 62. Ini silahkan diperhatikan. Ada 3 ikat korek api dan ada 5 yang satuan, berarti 35. Maka di sini puluhannya berapa, satuannya berapa? Silahkan kalian kerjakan seperti yang Bu Farida jelaskan tadi. Ada 4 soal, 1, 2, 3, 4. Silahkan kalian kerjakan di tempatnya. Kemudian yang nomor 2, lengkapi tabel berikut. Nah, ini ada bilangan, lambang bilangan 21, 22, 23. Silahkan ini kalian lengkapi. Habis 23, 24, 25, terus sini titik sini 26. Silahkan kalian lengkapi sampai di sini. Kemudian yang nomor 3, demikian juga lengkapi pula garis bilangan berikut. Ini namanya garis bilangan karena ada bilangannya. Ada garisnya, maaf. Ini namanya garis bilangan. Nah, ini ada angka 22. Nah, sebelum 22 di depannya berapa? Kalau di depannya di sini berarti lebih kecil. 21. Kemudian kotak yang kosong kalian isi. Setelah 22, 23. Terus 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, seperti itu. Kemudian yang di sini 35. Nah, depannya maka dikurangi 1. 35 dikurangi 1, 34. Kemudian kurangi 1 lagi, 33. Sampai di sini kurangi 1, kurangi 1. Nah, untuk yang ke belakang berarti dari angka yang sudah diketahui ditambah 1. Kalau di depannya ke sini, ke depannya itu ke arah kiri itu dikurangi. Kalau yang isiannya di arah kanannya berarti ditambah. 35 tambah 1, 36. Tambah 1 lagi 37, tambah 1 38, tambah 1 39, tambah 1 40. Nah, yang ini yang diketahui angka 50. Kemudian ini yang belum diisi adalah sebelah kiri dari angka yang diketahui, berarti ini harus dikurangi satu-satu terus sampai isi yang kotak yang paling depan sendiri. 50 kurangi 1, 49. Kurangi 1 lagi, 48. Kurangi 1 lagi. Nah, seperti itu sampai selesai. Nah, untuk yang nomor ini, halaman 62, ini setelah kalian kerjakan, nanti yang harus kalian minta tolong Bunda untuk memfotonya dan kirimkan di Google Classroom. Untuk halaman yang sebelumnya tadi, halaman yang depan-depannya tadi, itu juga kalau ada pertanyaan juga harus kalian ulangi dengan membaca dan mengisi, menjawab pertanyaannya, tapi tidak perlu dikirim. Yang dikirim cukup yang satu halaman ini di halaman 62. Nah, demikian tadi anak-anak penjelasan Bu Farida PB 2 dan PB 3 pada
Subtema yang kedua sudah selesai. Tinggal kalian mengulangi dan mengerjakan di buku paket kalian masing-masing. Banyak kurangnya, Bu Farida mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.